Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai inovasi dan risiko. Stay tune. Pengertian inovasi. Pengertian inovasi menurut para ahli yang telah dikemukakan ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, pengertian inovasi menurut Everett M. Rogers mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Yang kedua yaitu pengertian inovasi menurut Stephen Robbins mendefinisikan bahwa inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk dan jasa yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengertian inovasi menurut Van de Ven and Ruha. Inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh seseorang di mana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Yang keempat yaitu pengertian inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada di dalam produk ataupun jasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai arti yang lebih luas, yakni inovasi adalah proses kreatif yang membuat objek-objek dan substansi baru yang berguna bagi manusia, namun lebih luas dari sekedar penemuan dan dalam jangka waktu lama. Manfaat inovasi bagi perusahaan. Yang pertama yaitu memecahkan kesulitan masalah. Perusahaan akan selalu mengalami masalah yang kian hari makin kompleks. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, terkadang perusahaan membutuhkan cara yang berbeda. Ketika perusahaan berusaha mencari solusi di luar cara biasanya, bisa saja muncul penyelesaian yang baru dan tak terpikir oleh perusahaan sebelumnya. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Jika perusahaan merasa berhenti di satu titik dan berjuang untuk meningkatkan produktivitas, inilah saatnya untuk memikirkan cara menemukan proses baru. Ada beberapa metode di luar sana yang bisa kita gunakan, tetapi sebaiknya perusahaan membangun satu persatu yang memenuhi kebutuhan spesifik dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu melahirkan value unik. Perusahaan yang memiliki value unik jauh unggul dan menonjol jika dibandingkan perusahaan lain. Disinilah pemasaran akan lebih meningkat. Tunjukkan apa yang menjadi keunggulan dari value produk atau sistem yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan bersainglah dengan baik dengan kompetitor. Karena memiliki value yang unik, perusahaan tidak perlu usai dengan kompetitor yang ada dalam lingkungan bisnis. Jenis inovasi. Inovasi terdiri dari 4 jenis. A. Penemuan. Kreasi suatu produk, jasa atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. B. Pengembangan. Pengembangan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada berbeda. C. Duplikasi peniruan suatu produk, jasa atau proses yang telah ada. D. Sintesis. Perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Ada beberapa jenis inovasi yang biasanya berada di perusahaan. 1. Incremental innovation. Jenis ini adalah yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi dengan meningkatkan value produk yang telah ada dari sisi desain, fitur, manfaat, dan lainnya. 2. Disruptive innovation. Penerapan teknologi untuk membuka pasar baru yang belum ada sebelumnya sangat berperan dalam hal ini. Perusahaan akan mencoba untuk mendalami dan mengantisipasi perubahan pasar yang dinamis dan memberi variasi pada bisnis demi mengikuti perubahan zaman. 3. Architectural innovation. Jenis ini hanya mengambil pengetahuan, teknologi, dan skill dari produk atau sistem sebelumnya dan menerapkannya di produk atau sistem dalam pasar yang berbeda.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah konsumen baru di suatu pasar. Pengertian risiko. Pengertian risiko secara ilmiah sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu antara lain 1. Pengertian risiko menurut H. Abbas Salim di dalam bukunya, yaitu Asuransi dan Manajemen Risiko, mengatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian antar uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian. 2. Pengertian risiko menurut Martono dan Agus Harjito. Pengertian risiko merupakan penyimpangan hasil atau return yang diperoleh dari rencana hasil atau return yang diharapkan. 3. Pengertian risiko menurut Ferdinand Silalahi mendefinisikan risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak diduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Jenis-jenis risiko. Jenis-jenis risiko pada dasarnya dikelompokkan dalam beberapa jenis, bergantung pada sudut pandang pelaku industri keuangan sesuai dengan kegiatan usaha pada lembaga keuangan. Yang pertama, risiko berdasarkan sifat, yang terdiri dari risiko spekulatif, yaitu risiko yang memang sengaja diadakan untuk mengharapkan hal-hal yang menguntungkan. Contohnya, risiko yang disebabkan dalam utang piutang, membangun proyek, perjudian, dan menjual produk. Kemudian ada risiko murni atau pure risk, yaitu risiko yang tidak sengaja yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tiba-tiba. Contohnya, perampokan dan pencurian. Kedua, risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan, yang terdiri dari yang pertama, risiko yang dapat dialihkan, yaitu risiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian, kerugian tersebut menjadi tanggungan atau beban perusahaan asuransi. Kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan, yaitu semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungkan pada perusahaan asuransi. Yang terakhir, risiko berdasarkan asal timbulnya, yang terdiri dari yang pertama, risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan. Misalnya, risiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi. Kemudian, risiko kecelakaan kerja dan risiko mismanagement. Yang kedua, risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan perusahaan. Misalnya, risiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, dan perubahan politik. Prinsip-prinsip risiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko antara lain, yang pertama, transparansi. Seluruh potensi risiko yang ada dalam aktivitas harus dipaparkan secara terbuka, karena risiko yang tersembunyi dapat menjadi sumber permasalahan terbesar. Kedua, pengukuran yang akurat. Investasi harus berkesinambungan dengan berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari manajemen risiko yang kuat. Ketiga, informasi berkualitas yang tepat waktu. Prinsip ini menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Keempat, diversifikasi. Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Dan kelima, independensi. Membahas tentang kewenangan dan tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok atau unit lainnya dalam perusahaan, visi perusahaan dan kualitas interaksi antara kelompok manajemen risiko dan kelompok atau unit lainnya, serta antar kelompok atau unit yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu. Keenam, pola keputusan yang disiplin.
Pola keputusan yang diambil harus bergantung pada upaya manajemen dalam memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat atau teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat atau teknik tersebut. Dan yang terakhir, prinsipnya adalah kebijakan, mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah policy, manual and prosedur yang jelas. Tujuan utama hal tersebut adalah memberikan kejelasan mengenai proses manajemen risiko, baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Risiko inovasi. Manajemen risiko merupakan proses untuk memahami nature dari ketidakpastian kejadian di masa depan dan membuat rencana positif untuk memitigasi risiko tersebut. Dengan mempertimbangkan fitur utama inovasi, akan selalu berhadapan dengan risiko. Manajemen risiko diperlukan untuk mengelola risiko dalam inovasi daripada menjadikan risiko sebagai hambatan. Pendekatan manajemen risiko meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengatur risiko di semua tahapan. Chapman dan Ward dalam 1997 mengatakan, proses manajemen risiko secara spesifik dijelaskan dalam fase yang dipecah menjadi beberapa cara. Beberapa dihubungkan dengan tugas atau aktivitas, dan beberapa dihubungkan dengan pengiriman atau output. Risiko di dalam tahapan proses manajemen inovasi merupakan aspek penting yang akan menentukan keberhasilan inovasi tersebut. Kategorisasi risiko inovasi. Kategorisasi risiko dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis risiko inovasi yang telah dilakukan oleh Hernandez dan Vergas dalam 2011. Yang membaginya menjadi 7 kelompok risiko inovasi, yaitu yang pertama, risiko lingkungan. Risiko inovasi yang berhubungan dengan lingkungan, seperti peraturan pemerintah, kemampuan tenaga pendukung, cuaca, dan budaya. Yang kedua yaitu risiko teknikal, di mana risiko inovasi yang berhubungan dengan operasionalisasi proses manajemen inovasi seperti penggunaan metode baru, teknologi, dan bahan baku. Yang ketiga, risiko sumber daya. Risiko inovasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya pada proses manajemen inovasi seperti tenaga kerja, keuangan, dan bahan baku. Yang keempat, risiko integrasi. Risiko inovasi yang berhubungan dengan integrasi proses inovasi dengan model perangkat lunak atau software, sistem baru, dan sistem lama. Yang kelima, risiko manajemen. Risiko inovasi yang berhubungan dengan manajemen organisasi atau perusahaan seperti penggunaan teknik manajemen project, HRM, penetapan tujuan, manajemen transisi produk, struktur organisasi, dan perilaku organisasi. Yang keenam, ada risiko marketing. Risiko inovasi yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran produk inovasi seperti konsumen dan pesaing. Dan yang terakhir yaitu risiko strategi. Risiko inovasi yang berhubungan dengan strategi yang digunakan pada proses manajemen inovasi. Contoh kasus inovasi dan risiko. Studi kasus, manajemen risiko inovasi produk olahan susu sapi berdasarkan tahapan proses manajemen inovasi. Produk olahan susu pada tingkat peternak seperti karamel susu, kerupuk susu, dodol susu sebagai salah satu contoh produk inovasi. Dengan merujuk pada definisi inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Berdasarkan definisi tersebut, produk olahan susu pada tingkat peternak ini dapat dikategorikan sebagai produk hasil inovasi. Yang pertama, adanya kreativitas penemuan produk olahan susu yang baru, sebagian anggota masyarakat yang didukung tersedianya bahan baku hasil ternak sapi. Kedua, perlunya upaya penanganan masalah kerusakan susu segar di tingkat peternak melalui pengembangan produk olahan susu. Analisis produk olahan susu tingkat ternak termasuk generasi keempat inovasi dengan mengacu pada rujukan sebagai berikut. Generasi keempat inovasi atau 4G. Model inovasi tersebut terintegrasi menunjukkan adanya pemasaran yang memiliki aktivitas yang terintegrasi bersama dengan supplier dan menghilangkan peran yang dikelompokkan untuk memimpin konsumen. Analisis terhadap generasi keempat inovasi pada
kerupuk susu dilakukan berdasarkan profil kunci dan generasi. Ada 4, yaitu yang pertama, keterkaitan antara pemasok hulu. 2, dekat dengan pelanggan. Ketiga, kolaborasi horizontal atau joint ventures market full dengan teknologi push. Keempat, menekankan pada hubungan dan aliansi. Kajian risiko inovasi dilakukan pada produk olahan susu sapi tersebut pada tingkat UKM yang masih menggunakan teknologi proses yang sederhana. Identifikasi risiko dilakukan berdasarkan 7 kategori risiko inovasi yang terdiri dari lingkungan, teknikal, sumber daya, integrasi, manajemen, marketing, dan strategi. Analisis risiko berdasarkan nilai exposure risiko yang diperoleh dari perhitungan nilai probabilitas dan nilai severity. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi mengenai inovasi dan risiko, yaitu risiko di dalam tahapan proses manajemen inovasi merupakan aspek penting yang akan menentukan keberhasilan inovasi produk. Risiko di dalam tahapan proses manajemen inovasi merupakan aspek penting yang akan menentukan keberhasilan inovasi. Identifikasi risiko dilakukan berdasarkan 7 kategori risiko inovasi yang terdiri dari lingkungan, teknikal, sumber daya, integrasi, dan manajemen. Kemudian ada marketing dan juga strategi. Analisis risiko berdasarkan nilai exposure risiko yang diperoleh dari perhitungan nilai probabilitas dan nilai severity. Selanjutnya, ditentukan dapat rekomendasi penanganan risiko terkait dengan inovasi. Inovasi produk berpengaruh terhadap kinerja produk dan persaingan usaha tidak mampu memodernisasi inovasi produk terhadap kinerja produk. Risiko usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja produk dan persaingan usaha tidak dapat memoderasi pengambilan risiko terhadap kinerja produk.